Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bu Niken tadi bertanya ya, ada pertanyaan ya? Halo Bu Niken. Inggih Pak, itu untuk apa, lihat apa, uji kompetensinya itu Pak. Oh gitu ya. Sebentar, Inggih. saya coba tunjukkan ya. Inggih. Oh, ini. Sekarang nampak Bu, uji kompetensi Bu. Belum Pak, Belum tampak ya? belum. Ntar. Ini Bu, bergabung di, belum tampak ya? Belum tampil. Kok Ada belum? sudah Sudah. Oh, Sudah. belum Pak. di Bu layar Niken? tadi Pak. Iya di layar. Bu Niken sudah tampil? Kelihatan ya Bu Niken ya? Bentar Pak, belum terlihat ini. Oh, belum terlihat ya. Inggih, sudah Pak. Sudah, Sampun. ya, oke. Eh, jadi nanti ini ada sebelum uji kompetensi itu ada Bu, permintaan untuk bergabung ke grup eh, apa belajar di mana saja dengan akun belajar.id ya. Di situ ada banyak info nanti termasuk permasalahan-permasalahan kita yang kita temui di lapangan, kalau misalnya kendala sulit masuk atau anak sulit bergabung di classroom dan macam-macam, biasanya akan ada sharing di sini Bu, di grup ini, grup belajar di mana saja dengan belajar.id ini gitu. Termasuk nanti juga Pak saat uji kompetensi di bagian akhir itu ada salah satu atau beberapa itu eh, apa ya survei atau isian yang meminta atau mendata kita apakah kita sudah tergabung atau belum gitu di kelompok ini gitu. Sehingga ya lebih baik kalau kita bergabung lebih dulu di sini. Saya coba klik ya. Nah, ini sebenarnya cukup klik di sini nih. Ini otomatis kita akan dibukakan tab baru. Sebentar, tab baru. Langsung ke Facebook-nya ya. Facebook belajar di mana saja dengan belajar.id. Gitu. Terus kita karena saya sudah bergabung, maka ini bergabungnya warnanya bukan biru lagi gitu. Kalau belum bergabung ini akan berwarna biru gitu, seperti yang undang-undang ini. Berarti ini warnanya biru gitu. Gitu ya Bu ya. Terus kalau sudah ini diklik, nanti akan ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab. Terus setelah itu biasanya menunggu konfirmasi untuk disetujui untuk bergabung gitu. Setelah itu atau ketika sudah berhasil bergabung dan menunggu persetujuan itu jenengan screenshot. Screenshotnya itu bentar edit tugas. Edit tugas ini oh saya bukan peserta saya. Bentar saya ganti ke kalau peserta dulu. Kalau peserta dulu, bentar. Saya harus buka akun lain.
Bentar. Saya harus. Oh, ini ada yang izin masuk. Saya tak berhenti share di sini. Berhenti share di sini biar semua. Terus saya share screen. Tab. Kalau sekarang sudah tampil lagi, Bu, yang uji kompetensi gitu. Oh, bukan, salah. Ini. Yang ini. Sudah tampil belum, Bu, yang ini, Bu? Iya, ini emailnya pakai yang mana ya, Pak? Kenapa, Bu? Mau gabung ini masukkan email lagi sama apa kata sandi. Oh, Ini bingung nanti saya. aja diperhatikan aja dulu ya. Oh, nggih. Diperhatikan aja dulu ya. Jadi gini, masuknya dari ini, Bu, bergabung di grup belajar di mana saja ini ya. Kelihatan, Bu? Nggih, Pak. Nggih. Nanti habis ini saya rekam kok, Bu. Nanti silakan Oh, dicoba, lihat rekamannya terus dicoba sambil mencoba ya. Sekarang memperhatikan aja dulu. Gitu. nggih. 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 Ini saya klik ya, Bu ya. Nggih. Terus saya klik, ini muncul apa ini? Kotak baru, kotak ini yang ada di dalamnya ada linknya, link grup Facebooknya. Kita klik. Mohon maaf Pak Edi. Iya. Di layar tidak tampak yang di-share Pak Edi. Oh, yang di layar enggak tampak ya? Iya. Oh, sebentar. Atau kalau begitu saya tak berbagi di sebentar. Berbaginya berhenti berbagi, terus bagi layar seluruhnya. Ini. Kalau sekarang tampil, Bu? Atau masih loading? Sudah tampil nih, Pak. Sudah tampil ya. Jadi saya ulangi. Jadi tampilannya ini dulu ya. Jadi di menu tugas itu ada unit 1, unit 2, unit 3, dan terakhir uji kompetensi. Nggih. Sementara yang saya buka adalah bergabung di grup belajar di mana saja gitu. Setelah saya jelaskan, setelah pertemuan ini mungkin nanti akan saya buka juga untuk uji kompetensinya gitu. Tapi sementara ini dulu, karena di dalam uji kompetensi nanti ada isian juga yang menanyakan apakah sudah bergabung atau belum di grup belajar di mana saja ini gitu. Jadi di uji kompetensi ini ada ini, kita klik ya. Kita klik, terus muncul ini. Ada kotak, sebentar, ada yang mau bergabung. Ini ada kotak belajar di mana saja, terus di bawahnya ini ada linknya. Ini tinggal kita klik saja. Kita akan dibukakan nanti kalau ke grup Facebooknya, gitu. Di tab baru grup Facebooknya. Ini. Terus ini langsung bergabung di grup gitu. Klik bergabung di grup. Oh, ini. Berarti ini biasanya Bu siapa dari Bu Niken ya? Bu Niken menggunakan Facebooknya pakai email apa gitu. Terus kata sandinya apa, terus login gitu. Kalau belum punya Facebook, belum punya akun Facebook, berarti buat akun baru, Facebook baru gitu. Tapi kalau sudah punya, gunakan akun yang lama enggak apa-apa, walaupun emailnya mungkin masih menggunakan email gmail.com gitu. Nggih, Pak. Nggih.
Terus kalau sudah bergabung atau sudah tinggal menunggu persetujuan, di screenshot Bu atau di print screen. Terus hasilnya itu kalau ini ada lihat tugas ya. Sudah tampil? Lihat tugas. Di uji kompetensi yang bergabung ini ada lihat tugas. Kalau saya klik, nah di sini ini tambahkan, tambah atau buat. Nah, di boleh buka dokumen. Boleh buka dokumen. Terus screenshotnya tadi, print screen-nya ya. Print screen-nya ini kita pastekan di sini. Pastekan di sini. Nah, gitu. Ini saja, kalau sudah dipaste seperti ini, langsung serahkan gitu. Serahkan. Gitu, Bu. Bu Niken. Inggih, Jelas Pak. ya sementara? Ya. Nggih, nggih. Kembali ke Nggih, betul. sami-sami Bu. Sudah banyak yang bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dikaruniai sehat sehingga bisa mengadakan pertemuan pada siang hari ini. Dan semoga ke depan kita juga dikaruniai kesehatan dan dapat menyelesaikan pelatihan ini, yang ada yang tinggal selangkah lagi untuk kompetensi, masih ada juga yang masih di unit 1, unit 2 dan unit 3. Mohon segera dipercepat saja, enggak usah membuat ringkasan gitu Bapak Ibu. Langsung tuliskan judulnya saja, judul materinya saja di komentar pribadi, terus klik tandai sudah selesai gitu. Jadi enggak usah repot-repot. Terus kalau ingin mendalami materinya atau lebih betul-betul paham, grup Classroom ini juga tidak akan saya tutup, akan tetap terbuka, dan materi-materinya itu Bapak Ibu bisa tetap mempelajarinya kalau ingin memperdalam gitu dan mempraktekkan. Dan kalau misalkan nanti ada kesulitan pertanyaan, kita bisa sharing di grup WA atau bisa juga sharing Bapak Ibu nanti di grup Facebook yang berbagi belajar di mana saja dengan belajar.id itu juga bisa sharing di sana gitu. Kalau ada kesulitan-kesulitan yang mungkin tidak bisa terjawab di grup WA kita gitu. Mungkin gitu Bapak Ibu nggih. Nah, selanjutnya untuk uji kompetensi biar enggak salah enggak terjadi kesalahan dalam pengisian data sehingga nanti bermasalah di sertifikatnya, akan coba saya jelaskan nggih langkah-langkahnya nggih. Sudah tampil banner saya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah nggih. Nggih. Terus selanjutnya ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mana ya? Bentar, yang ini sebenarnya nanti ya. Nanti akan terbuka juga, saya bukakan juga ini. Setelah bergabung di grup belajar di mana saja ini, yaitu uji kompetensi dasar Google Workspace for Education gitu. Ini kalau diklik Bapak Ibu, maka tampilannya akan seperti ini. Gitu. Google Form yang merupakan uji kompetensinya itu gitu.
yang perlu disiapkan sebelum mengikuti atau masuk ke uji kompetensi ini yaitu alamat email belajar.id Bapak Ibu. Mohon disiapkan sehingga enggak salah ketik, enggak salah tulis gitu nggih. Sebabnya kalau salah tulis nanti balasannya atau emailnya atau rekapannya untuk ke sertifikatnya nanti ada kendala begitu. Jadi mohon disiapkan betul ini alamat email belajar atau akun belajarnya yang guru SMA belajar.id gitu. Itu mohon disiapkan. Terus ini ngisinya 2 kali emailnya ini. Yang pertama di sini, terus yang kedua juga di bawahnya juga masih dimintai memasukkan email yang sama. Ini di bawahnya nanti. Setelah menuliskan nama lengkap dengan gelarnya, tolong dituliskan juga alamat email belajar ID-nya dengan lengkap dan benar gitu. Itu yang pertama perlu diperhatikan. Terus berikutnya, bentar. Ini saya kira tidak masalah. Kalau guru ya guru, kalau punya jabatan wakil ya wakil kepala sekolah, atau punya jabatan lain, monggo mungkin kepala lab atau yang lainnya, monggo bisa dituliskan di sini. Nah ini Bapak Ibu yang perlu hati-hati setelah mengisi posisi ini, Bapak Ibu diminta memilih ya, hanya memilih sebenarnya nama trainer yang membagikan akses kelas form ini yang membimbing melatih Anda gitu. Ini kalau diklik ada tulisan pilihan, diklik tanda panahnya ini ada banyak nama trainer yang ada di situ. Nah ini tolong hati-hati, mohon untuk mengklik nama saya, memilih nama saya, gitu. Biar nanti saya bisa melihat siapa yang sudah mengerjakan uji kompetensinya gitu. Kalau enggak klik nama saya, nanti akan masuk ke trainer yang lain dan nanti sulit mencari melacaknya karena saya pun juga enggak punya misalkan nomor teleponnya atau nomor WA-nya gitu ke trainer lain itu sehingga sangat sulit untuk mencarinya. Oleh karena itu mohon hati-hati dalam memilih nama trainernya ini gitu. Sekali lagi pilih nama saya inisial awalnya E gitu. Jadi jenengan turun scroll ke bawah sampai menemukan nama saya. Ini Edi Widodo tanpa gelar yang di sini gitu. Tanpa gelar yang di trainer ini. Edi Widodo. Dengan klik sudah, terus nanti soal-soalnya berikutnya akan masuk ke soal-soalnya. Soal-soalnya itu diambilkan, dicomot-comot dari latihan unit 1, unit 2, dan unit 3. Begitu. Dan berapapun hasilnya, berapapun nilainya yang didapat Bapak Ibu, insya Allah akan dapat sertifikat. Yang penting sekali lagi mohon jangan salah pilih nama trainernya begitu. Terus di akhir uji kompetensi ini jangan lupa untuk klik kirim. Jadi ada 5 halaman gitu, insya Allah ada 5 halaman. Di halaman kelima itu di bagian akhirnya ada permintaan untuk mengklik kirim. Setelah itu, setelah dikirim, maka akan ada konfirmasi seperti ini. Uji kompetensi dasar Google Workspace for Education, terus thank you ucapan terima kasih, terus Bapak Ibu bisa melihat skornya. Tapi sekali lagi skornya berapapun
insya Allah tidak ada masalah dengan sertifikat, tidak ada hubungannya dengan sertifikat gitu. Yang penting sekali lagi tolong disiapkan di awal email belajar idenya dari Bapak Ibu, terus nama trainernya nggih, yang jadi pelatih ini tolong pilih saya gitu. Itu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Gitu. Itu sekilas tentang uji kompetensi gitu. Kalau Bapak Ibu misalkan, tapi yang masuk narekapan nanti adalah yang pakai belajar titik ide ini ya, belajar titik ide ini. Kalau ingin mencoba-coba lagi, monggo, tapi dengan akun lain yang gmail.com enggak apa-apa gitu. Kalau misalkan hasilnya kurang puas gitu nggih, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi hasilnya enggak berpengaruh gitu terhadap penerbitan sertifikat. Terus kemarin juga ada yang bertanya tentang daftar hadir kalau enggak salah, yang ketika mempraktekkan di lapangan atau di sekolahnya itu menggunakan daftar hadir dan ada kesulitan. Siapa ya kemarin ya? Apa ada di sini nggih? Dari SMA Pujer kalau enggak salah. Guru kimianya SMA Pujer siapa ya? Bu Eka. Guru kimia SMA Pujer siapa ya Bu? Saya lupa kemarin. Bu Desi, Pak. Bu Desi ya? Bu Desi, Oh, iya. sayang Bu Desi sekarang enggak ada. Oke, maunya saya demokan. Terus ada lagi yang bertanya, siapa lagi ya? Saya lupa. Mohon kalau pertanyaan saya belum terjawab di grup atau di Japrian, bisa disampaikan di sini. Kalau enggak, oh Pak Jailani. Pak Jailani kemarin tanya tentang rubrik Pak G. Pak Jailani. Iya Pak. Tentang rubrik ya, rubrik di tugas. Nggih. Coba saya share screen nggih. Buat tugas. Ini ada rubrik ya, ada rubrik. Ini saya juga belum mengaplikasikan yang ini Pak. Sebenarnya coba saja saya tulis. Terus coba membuat dokumen. Nah, ini sekarang muncul rubriknya. Muncul rubrik kalau saya klik. Rubrik ini apakah kalau di kurikulum 2013 itu rubrik penilaian itu nggih, penilaian terhadap tugas ini gitu. Saya yang belum sempat buka juga teorinya dan juga belum pernah mempraktekkan ini. Gitu. Rubrik. Iya, sebenarnya mirip itu Pak Jailani. Saya juga belum mempraktekkan. Kalau misalkan jawabannya sederhana, misalkan dapat 10 sampai 40, terus agak lengkap mungkin antara 40 sampai 60, lebih lengkap lagi begitu. Atau
menjawab sampai sekian dapat sekian, menjawab sampai sekian dapat sekian gitu. Kalau penafsiran saya seperti itu, Pak. Terus belum saya praktekkan. Nanti kalau nemu jawabannya mungkin saya coba buat kan namanya. Coba saya share juga di grup WA mungkin nanti gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mempraktekkan dan berhasil tentang rubrik di menu tugas itu gitu. Monggo bisa sharing. Dan sekali lagi kalau ada pertanyaan monggo Bapak Ibu. Ketika mempraktekkan di Halo Pak Edi, Nggih, monggo Bu. kemarin saya yang nanya Pak masalah yang membuat dokumen yang langsung di dokumen itu Pak gimana? Oh, nggih, sip. Bisa lihat Pak. Nggih. Sehingga anak-anak dapat salinan sendiri-sendiri ya Bu ya? Oh itu berarti tidak di materi Pak, saya nyobanya tuh di materi, inginnya Oh itu gitu, anak-anak nggih. ya Nggih. melihat saja gitu, Pak. Tapi ternyata anak-anak nggak bisa lihat Pak. Nggih. Ibu anu ya, belum mempraktekkan lagi ya? Nyoba lagi ya? Coba Iya, sekarang saya coba ya Bu ya. Oh, Saya nggih. coba nggih. Nggih. Sebentar. Oh, bagi layar. Bu, Ibu pakai smartphone atau pakai laptop, Bu? Bu Mahmuda. Nggih. Pakai dua-duanya nih Pak. Pakai dua-duanya. Bagaimana kalau Ibu yang saya beri kesempatan untuk share screen terus saya pandu? Sekalian latihan juga. Oh nggih, berarti Nggih, saya masuk berhenti anu nggih. Share nggih, monggo Bu. Share screen yang laptop aja, share screen-nya, Bu. Oh nggih, sebentar Pak, saya ganti ke laptop dulu. Oh, nggih. Oh, keluar dari meeting nggih. Bu Mahmuda. Sambil menunggu Bu Mahmuda, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Saya Pak Edi. Nggih, monggo Bu Faisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kemarin saya tanyakan yang di Google Classroom itu Pak, kalau ada 2 akun. Oh, nggih, Ya, sip, nggih. Setelah Bu Mahmuda, Bu, nggih. Nggih, itu pertanyaan yang pertama. Nggih. Kemudian yang kedua mungkin yang tadi Pak Edi ngomong yang pertanyaannya Bu Desi tentang presensi mungkin pakai Google Classroom. Menurut saya mungkin walaupun yang tanya tidak ada, mungkin bisa disampaikan untuk yang lain. Atau nanti meeting ini kan direkam, jadi Bu Desi yang tanya juga nanti mungkin tetap bisa ngikuti lewat hasil rekamannya. Terima kasih. Nggih, siap Bu, siap nggih. Bu Mahmuda siap? Monggo Bu, share screen. Nggih Pak, gimana ini Pak? Ada gambar tanda panah ke atas Bu. Jadi ada gambar mikrofon, kamera, tangan, terus itu ada gambar kotak, terus di dalam di tengahnya ada gambar panah ke atas. Iya, milih Di yang bawah. mana Pak? Terus yang share seluruh layar. Seluruh layar. Nggih. Terus klik yang gambarnya itu Bu. Terus bagi, setelah itu baru bagi. Klik dulu ya, gambar yang baru muncul itu, terus bagikan. Nah, sip. Nggih. Bagikan, terus Ibu sekarang buka Classroom. Iya Pak. Nah, buat. Itu klip buat Bu. Nggak apa-apa di situ aja, buat. Ini nggih. Nggih, monggo. Terus pilih tugas ya Bu ya. Oh, Yang pilih tugas. Saya kemarin tuh pilih langsung di materi, Pak. Nggih. Kalau itu hanya untuk dibaca saja, gitu. Iya.
Sudah, hanya pengennya itu untuk dibaca aja. Ternyata anak-anak itu tidak bisa melihatnya, Pak. Tidak bisa membacanya. Oh gitu. Atau bisa dibuka materi yang itu yang dibagikan sehingga anak-anak tidak bisa membacanya itu, Bu? Oh, gitu nggih, Pak. Nggih, monggo. Yang ini loh, Pak. Coba tugas kelas, lewat tugas kelas aja, Bu. Jangan di forum, Bu. Balik klik yang 12 IPS Semaper. Iya, Sampean klik di situ, Bu. Pojok sudah. kanan. Enggak, klik di sini, bukan di situ. Bukan di situ. Di sini, Bu. Di mana, Pak? Iya, di classroom-nya itu, di classroom-nya. Iya. Terus itu di pojok kiri atas kan ada garis 3 sama 12 IPS Maper. Yang 12 IPS Maper aja. Iya, yang 12 ini kan. Nggih. Nah, itu kan klik. Kursornya diarahkan ke situ. Ini di atas, di sebelahnya garis 3. Ini nggih. Ke namanya. Nah, klik. Ya. Nah, terus tugas kelas. Tugas kelas, terus itu materinya ya, Bu ya. Nggih, niki materinya. Diklik, Bu. Nah, terus coba kalau diklik, Gimana, Pak? itu sampean klik. Ini, Pak, nggih. Anak-anak enggak bisa membaca ini ya, Bu ya? Gimana, Pak? Kurang jelas. Anak-anak tidak bisa membaca ini, tidak bisa membuka ini. Iya, tidak bisa membuka ini, Pak. Kesulitannya anak-anak. Nggih. Coba balik ke classroom-nya tadi, yang sebelahnya, tab sebelahnya itu. Nggih. Tugas kelas ini. Nah, sip. Terus sebentar. Lihat materi, Bu. Lihat materi, Bu. Coba. Ini, Bu, di bawah kanan. Ini, Pak, lihat materi ini. Nggih. Coba diklik, Bu. Oh, iya. Iya, Pak, gimana? Klik kanan apa klik kiri? Bentar. Itu ya. Ini kalau titik 3 ini, Bu. Titik 3 di pojok kanan. Ini, nah, Pak. Akan dikit lah, sip. Nah, edit, Bu. Edit nggih. Oke. Kurang keras ya. Edit, diklik. Terus ini di KD ini KIKD Sosiologi 12 kelas 12. Coba itu di kanannya enggak ada ya, Bu ya? Gimana, Pak? Bentar. Ini yang di bawah, Bu. Di bawah buat. Plus buat itu ada tulisan KIKD itu ya? Iya, ini. Itu di kanannya coba kursornya ada diarahkan ke kanan, Bu. Kanan terus kanan. Nah, sebentar. Biasanya di sini, Bu. Biasanya di sini ada pilihan juga. Kalau di tugas ya. Anak itu bisa melihat, bisa mengedit, terus bisa atau buat salinan setiap anak gitu. Iya, kalau di tugas ada, Pak, seperti itu. Tapi di lampiran enggak ada ini, Pak. Geng. Jadi kalau ingin seharusnya bisa ya melihat. Semua anak atau hanya beberapa anak, Bu, yang bisa melihat, Bu? Kebetulan yang Japri saya itu beberapa anak, Pak. Yang lain enggak tahu respon atau tidak. Oh, gitu. Ada kemungkinan yang enggak bisa melihat. Oh, tapi ya.
tapi bisa masuk kelas ya Bu anaknya ya Bu ya? Bisa. Kemudian teman satu sekolah itu saya coba masuk di classroom saya juga tidak bisa melihat juga Pak dokumennya. Oh gitu. Nggih. Nggih. Iya. Coba nanti kalau masih kesulitan di situ pakai tugas saja Bu kalau anu. Oh, nggih Nggih, Pak. tugas. Nggih. Coba dipraktikkan kalau tugas Bu. Ini klik silang yang nah bawahnya Bu. Oh ya boleh. Nggih, masuk Terus aja. nama kelas. Oh, bukan. Oh ya dah. Terus tugas Ini kelas kita. plus nggih. Terus tugas. Nggih. Coba dah judul sembarang dah ketik. Sembarang Nggih apa. niki kan nggih ada. Terus Biasanya dokumen nggih. Coba kita milih yang dokumen saja. Nah, terus ini nah ini nggih. Bu. Nah itu. Ya. Siswa dapat melihat saja, siswa dapat mengedit gitu. Kalau setiap siswa nanti diminta untuk mengumpulkan atas nama siswa itu sendiri-sendiri ya, pilih yang bawah itu gitu Bu. Oh, di sini buat salinan nggih. Iya. Nanti tiap anak akan mengumpulkan per lembar, per Oh. anak gitu nggih. 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 Iya, Pak. Nggih. Oke, sementara gitu Bu. Iya, Pak. Terima Sambil kasih. dicoba-coba lagi nggih, yang lain. Terima kasih. Nggih, Bu. Mohon untuk hentikan berbagi, Bu. Hentikan berbagi. Klik, ada kuning, terus di dalamnya ada tulisan hentikan berbagi. Nggih. Bu Faisah tadi, Bu Faisah ada ya, Bu Faisah bertanya tentang ini menghilangkan atau menghapus karena ada double akun nggih Bu nggih. Ada double akun. Iya Pak, untuk di Google Classroom. Nggih, di Google Classroom ada yang punya akun double gitu. Bentar saya carikan. Saya berbagi dulu nggih. Ini belum saya berbagi. Seluruh layar berbagi. Untuk ngecek akunnya anak-anak atau jumlah anggota kelas kita klik menu anggota atau pupil gitu ya. Ini kita klik, maka yang tampil adalah guru dan siswa. Terus cirinya kalau anak-anak itu menggunakan akun belajar ID, di belakang namanya itu akan muncul tulisan undang wali gitu. Itu tandanya kalau menggunakan akun belajar ID. Kalau tidak menggunakan akun belajar ID, itu ini tidak ada. Seperti Pak Budi ini, dia menggunakan yang akun gmail.com gitu. Tuh. Ada lagi ini. Ini Pak Heru ini menggunakan dua akun, yang satu gmail.com, yang satu menggunakan belajar ID. Nah, yang belajar ID akan muncul ini undangan wali. Nah, ini kan akunnya double ya Bu ya. Ini mau kita hapus yang bukan belajar ID, yang gmail.com. Ini kita klik Bu, di depannya. Kelihatan Bu Faisah? Iya Pak, iya Pak. Ini kita klik ya. Terus kita naik ke atas. Nah, sampai ketemu ini tindakan Bu. Kelihatan nggih? iya. Nggih. Ini kita klik Bu. Nah, kita hapus Bu. Oh iya Klik Pak. hapus. Ya. Iya Nah, iya. hapus. Nah, kita cek. Punya Pak Heru sekarang tinggal yang ini. Akun belajar ID gitu. Yang gmail.com akan sudah kita keluarkan dari kelas gitu. Dari keanggotaan kelas begitu. Oh, iya. Berarti ini hanya nampak kalau pakai laptop ya Pak ya. Kalau pakai HP enggak bisa ya Pak ya? Betul Bu. Kalau pakai HP enggak ada bedanya. Gitu. Iya. Ya terima kasih Terus Pak yang Edi. kedua apa Bu? Iya. Tadi Bu. Enggak yang tadi yang absen presensi. Bu, yang pertanyaannya Bu Desi. Bu Desi ya. Bu Nggih. Desi ya. Nggih.
Ntar saya ganti presensi. Ntar. Belum ada enggak presensi. Oh ini presensi. Ini aktifkan. Aktif. Oh. Bukan berbagi dulu. Bapak Ibu bisa mengklik ini menu chat. Menu chat. Terus di situ saya share link untuk daftar hadir. Bapak Ibu bisa mencoba, bisa enggak Bapak Ibu mengisi daftar hadir itu gitu. Nanti yang enggak berhasil mohon yang enggak berhasil mengisi mohon bisa dibuka mikrofonnya dan menyampaikan. Terus salah satu dari yang berhasil pun tolong juga menyampaikan. Dibuka mikrofonnya begitu. Monggo dicoba Bapak Ibu. Jadi ada di meeting itu ada forum chatting ya, yang gambarnya ini. Nggih? Pak Edi, Iya saya Bu sudah Eka. klik ini nggak bisa dibuka Pak, memerlukan izin formulirnya. Nggih. Bu Eka enggak bisa buka link ya? Link presensi ya? Iya. Iya, Bu Eka, nggih sip, nggih. Ada lagi yang lain yang berhasil sekarang. Ada enggak yang berhasil membuka link itu? Nanti akan saya jelaskan apa penyebabnya gitu. Saya bisa, Pak. Oh Saya ya, bisa, Pak Edi. nggih, sip. Nggih. Gini Bapak Ibu, sebentar saya buka daftar hadirnya. Bentar. Link daftar hadir. Penyebabnya apa? Kok ada yang enggak bisa, ada yang bisa gitu. Daftar hadir percobaan. Sampai klik kirim nggih Bapak Ibu. Ini sementara yang masuk baru Bu Desi. Sebentar tak anu lagi. Oh iya. Tak share lagi linknya kalau anu bisa nyoba sekali lagi apa bukan link ini. Bentar kirim. Perpendek. Salin. Terus kalau nyoba yang bawahnya ini karena link yang daftar ada yang mana yang saya share ini. Link yang pendek ini aja coba lagi Bu Eka. Bisa enggak kalau link yang pendek ini? dicoba dulu ya Pak ya. Iya, coba. Bisa enggak? Yang lain juga bisa mencoba. Bentar.
Saya bagikan. Ini link yang pendek ini, yang terakhir saya share. Semoga kelihatan ini. Yang link pendek ini, moga coba di-share. Dicoba diisi. Gimana Bu Eka? Bisa? Pak Edi, untuk link yang panjang saya berhasil, tapi untuk yang link pendek saya tidak berhasil, Pak. Link panjang berhasil nggih? Link pendek Ya, tidak berhasil. saya skip screen. Pendek bisa. Dan, nggih. Saya bisa dua-duanya, Pak. Saya bu Saya apa nggak bisa, Pak Edi. sebentar. Nggih. Oh, Oh, sudah bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. tidak bisa ya? Sudah bisa yang link pendek baru terbuka. Nggih. Ini Pak Anang bisa, Bu Kuni bisa, Pak Bu Agustin bisa. Ini. Ah, bentar. Nah, sekarang apa penyebabnya gitu nggih? Untuk yang enggak bisa itu kelihatan enggak ini yang setelan? Setelan form daftar hadir saya ini kelihatan enggak ya? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Mas. Nggih. Sebentar, saya ulangi lagi biar Jadi di form daftar hadir ini ada ini gambar roda nggih. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Gambar Iya, roda ini saya kelihatan. klik. Saya klik. Nah, di ini muncul setelan, terus umum. Terus ini perlu masukan. Ini kalau kita klik batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka hanya akun yang belajar ide saja yang bisa mengisi presensi ini gitu. Terus yang gmail.com dan macam-macam tidak akan bisa. Seperti Bu Eka tadi tidak bisa masuk karena menggunakan akun selain belajar ide gitu. Yang aktif di HP-nya atau di laptopnya itu akun gmail.com gitu. Mungkin gitu. Terus ini sudah ya itu. Kalau ini saya buka, sebentar saya coba buka. Sekarang dicoba lagi Bu Eka. Bisa enggak sekarang? Ini sekarang sudah saya buka aksesnya untuk yang belajar yang bukan yang belajar pun akan bisa. Bisa Yang linknya panjang itu ya, Pak ya? boleh yang panjang, boleh yang pendek, Nah, terserah. kalau yang monggo. pendek tadi sudah bisa masuk. Kalau yang panjang itu. Yang nggih. Yang Oh pendek ya. sudah bisa. Nggih. Iya. Nggih. Sudah bisa sekarang ya? Iya, sudah bisa yang pendek, Pak. Yang panjang ini saya coba lihat. Nggih. Karena setelannya sudah dibuka ini. Dibuka apa ini tidak saya kliknya sudah saya hilangkan gitu ya. Ini saya hilangkan, maka baik yang belajar ide maupun yang gmail.com bisa mengisi daftar hadir gitu. Mungkin ini sementara kalau anak-anak belum bisa mengaktifkan akun belajar idenya di awal-awal biasanya begitu. Terpaksa ya ini kita tidak aktifkan dulu. Tapi kalau anak-anak sudah aktif akun belajar idenya nanti ini kita klik gini aja, batasi gitu. Hanya yang belajar ide yang bisa mengisi daftar hadir gitu. Sehingga harapannya tidak ada yang titip absen ke temannya gitu. Itu manfaatnya. Kalau kita batasi hanya akun yang belajar ide. Tapi karena sementara mungkin belum semuanya aktif akun belajarnya, ini kita buka, enggak apa-apa gitu. Itu nggih, Bapak Ibu. Iya Pak, sudah. Alhamdulillah, terima kasih, paham. Nggih. Nggih, Bu. Jadi kalau saya apa saja yang perlu dicantumkan di form daftar hadir.
Kalau saya nomor absen, terus namanya, terus kelasnya, ini option pilihan ya, tinggal ngeklik saja pakai pilihan ganda. Terus keterangannya hadir atau tidak hadir. Kalau tidak hadir nanti diharapkan anak-anak mengupload suratnya gitu. Ini diberi fasilitas juga untuk mengupload surat izinnya gitu. Saya kira cukup itu nggih. Jadi absen, nama, milih kelas, terus milih hadir tidak hadir gitu. Terus kalau tidak hadir diberi akses untuk upload surat. Terus ini kalau yang absen diklik wajib nggih, wajib diisi. Kalau jadi ini ada, nah, kalau enggak dinyalakan, ini enggak ada bintang merahnya. Kalau ini di email ini kan ada bintang merahnya. Kalau ini enggak ada bintang merah. Kalau diaktifkan baru muncul nanti bintang merahnya. Nah, wajib diisi. Kalau coba saya tidak aktifkan, nah, tanda bintang merahnya di sini hilang. Berarti tidak wajib diisi. Karena memudahkan untuk mengurutkan nanti sesuai nomor absen, kita set biar urut gitu nama anak saja. Yang hari ini misalkan yang hadir siapa saja, kita urutkan pakai nomor absen ini. Sehingga ini kita wajib untuk kalau saya wajib untuk diisi gitu. Selain nama. Terus kelas, opsi kelas biar juga absen ini bukan hanya untuk satu kelas tapi satu tingkat. Satu tingkat, misalkan kelas 12 seluruhnya gitu. Sehingga kita set nanti setelah set apa itu kelas, saya biasanya juga set absen gitu. Untuk mengecek kehadiran anak. Itu Bapak Ibu tentang daftar hadir. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Saya lupa. Oh nggih. Bu Wahyu, karena Bu Wahyu tadi juga menggunakan akun yang gmail.com. Dapat dilihat juga ketika tadi menggabung ke Meet, itu minta izin. Bu Wahyu, Bu Eka, terus Bu Agustin tadi minta izin untuk bergabung ke meeting itu karena yang aktif di HP-nya itu gmail.com. Coba kalau di Gmail-nya, nah seperti ini, Bu Retno ini juga menggunakan akun gmail.com sehingga untuk masuk ke meeting dia perlu izin. Nah, selamat datang Bu Retno. Gitu. Kalau yang belajar ide tidak akan perlu minta izin, langsung gabung gitu saja. Itu keistimewaannya akun belajar ide gitu. Sehingga kalau kita pas jelaskan gitu, ada anak yang terlambat gabung, itu tidak akan terganggu penjelasan kita, akan tersela oleh izin masuk dari anak itu gitu. Terus ini ada Bu Faisah, apakah harus mempunyai Facebook? Kalau tidak punya, gimana jika tanpa Facebook? Mungkin pakai aplikasi yang sudah ada. Sementara Bu Faisah untuk sharing penggunaan akun belajar ide ini untuk yang lingkup luas itu grup Facebook ini, Bu. Sementara untuk grup yang lain saya masih belum menemukan. Kalau Revo di Instagram sama di Instagram yang itu juga hanya memposting kegiatan-kegiatannya saja gitu. Tapi kalau curhat atau menyampaikan permasalahan penggunaan belajar ide ini pakai grup Facebook ini. Sebaiknya punya akun Facebook ya kalau ingin mungkin bisa
sharing permasalahan tentang penggunaan akun belajar ID ini gitu. Terus apa lagi ya? Iya, selain itu, selain sharing permasalahan seputar akun belajar ID di grup belajar di mana saja ini juga di-share tentang kegiatan-kegiatannya. Kalau sekarang Bapak Ibu ikut pelatihan dasar ini, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti pelatihan lebih lanjutnya lagi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin uji kompetensinya misalkan sudah dapat 75 atau 80, insya Allah lancar mengikuti kegiatan pelatihan berikutnya. Bisa mampu untuk mengikuti pelajaran selanjutnya begitu. Monggo. Di mana infonya? Yaitu di grup belajar di mana saja dengan belajar .id itu gitu. Atau Bapak Ibu juga nanti bisa atau mengikuti akun Instagramnya Revo. Di sana juga akan di-share kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu. Termasuk mungkin rekaman-rekaman kegiatannya juga Bapak Ibu bisa mengikuti di channel YouTube-nya Revo Indonesia gitu. Terus juga Bapak Ibu sebenarnya selain di grup itu, di Google sendiri juga ada komunitas sharing tentang penggunaan Classroom. Terus juga seputar aplikasi-aplikasi Classroom Google pun ada alamat untuk bertanya, bantuan Google, lewat bantuan Google. Itu Bapak Ibu bisa bertanya di sana gitu. Lengkap sebenarnya. Tanya sama Mbah Google pun ada di sana jawaban-jawabannya. Tapi kalau masih tetap juga bisa bergabung atau bertanya atau sharing di grup belajar di TID itu gitu. Itu terus sementara itu sayang Pak Marzuki tanya tentang apa tadi mengupload mengupload screenshot. Jadi screenshotnya ini jadi anak-anak juga misalkan enggak bisa mengerjakan di dokumen, kita nge-share lembar kerja atau LKS dalam bentuk dokumen begitu. Tapi anak-anak kesulitan mengerjakan langsung di situ, maka anak-anak bisa menuliskan di buku, di fotonya di-upload lewat tambah atau buat ini. Gitu. Terus pilih file, terus mencari foto pekerjaannya tadi gitu. Terus klik serahkan gitu. Sayang Pak Marzuki saat ini belum bisa bergabung. Itu mungkin bisa mengikuti lewat rekaman videonya nanti gitu. Gitu Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan. Mohon bantuannya juga untuk memotivasi teman yang satu sekolah yang mungkin masih ada di unit 1 atau di unit 2 agar dipercepat saja dibaca sekilas, terus diklik judulnya saja, di copy judulnya saja, terus dipaste di kolom komentar pribadi, terus dikirim gitu aja. Itu. Mohon dibantu untuk dimotivasi. Monggo Pak Anang.
Ya, Buka mikrofonnya, nggih. iya. Anu Pak Edi, mau tanya yang hasil dari absensi tadi itu, hasilnya setelah diisi oleh anak, kita melihatnya di mana Pak Edi? Itu Nggih, saja. Terima kasih. nggih. Sama-sama Pak, nggih. Coba saya coba lihat. Eh, ini Pak, nggih. Kelihatan Pak Anang sekarang? Kelihatan, kelihatan. Nggih. Ini ada pertanyaan Pak, nggih. Pertanyaan, terus ini ada jawaban Pak. Diklik. Nah, Oh, iya, iya, ini iya. ini dari yang sudah ngisi daftar hadir gitu. Oke. Yang sudah bisa masuk dan mengisi daftar hadir. Kalau ingin kita tampilkan dalam bentuk spreadsheet atau dalam bentuk Excel, Pak nggih. Ini ada ini Pak, kotak hijau terus di dalamnya ada tanda salib ini ya. Iya. Ini kita klik, Pak. Nah, ini kita buat spreadsheet baru untuk daftar hadir percobaan. Klik buat. Kita akan dibukakan tab baru. Ini Pak rekapannya Pak, dalam bentuk spreadsheet atau kalau di Microsoft Excel gitu, Excelnya gitu. Ini kita bisa set. Ini kan enggak urut nih, enggak urut bisa kita set daftar hadirnya misalkan gitu. Kita set. Nah ini sudah sesuai dengan urutan daftar hadir gitu. Apa? Nomor absen gitu. Kalau urutan masuknya dari timestamp-nya. Siapa yang masuk lebih dulu atau mengisi daftar hadir lebih dulu, ini dari timestamp-nya ini gitu. Gitu Pak Anang? Oke, Pak. Makasih. Jadi ini juga kelasnya juga nanti bisa misalkan di akhir minggu ya Pak ya. Di akhir minggu mungkin kalau kita buat ini bisa kita kelompokkan juga gitu. Nah, ini sudah akan mengelompok gitu. Kelompok terus nanti kita copy per kelas atau per tanggal gitu. Terus dipastekan di sheet. Ini kita buat duplikat saja gitu. Sama seperti di Excel nggih, kita bisa membuat duplikatnya gitu. Duplikat sheet. Nah, ini akan tercopy di sheet sebelah kanannya gitu. Misalkan ini tetap tidak kita ubah-ubah, yang kita olah adalah kopiannya gitu. Untuk membuat rekapan daftar hadir anak dalam minggu itu gitu. Gitu. Oke, monggo, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau seandainya Pak Edi, daftar hadir yang kita buat minggu ini dipakai untuk minggu depan biar enggak buat lagi, bisa Pak Edi ya? Kalau saya malah saya pakai 1 semester Pak, bisa Pak. Gitu. Iya. Oke. Bisa Pak. Hanya ini Pak Anang, untuk kita kan kadang-kadang biar tahu kehadiran anak dalam minggu ini atau kadang kita diminta ya kehadiran anak dalam minggu ini kita bisa mengolah di sini ini Pak, di spreadsheet-nya ini Pak. Ini juga ngeling terus kok Pak. Ngeling terus selama 1 semester ya akan terus tambah gitu ke bawah gitu Pak. Gitu. Terus nanti ya itu bisa kita copy, kita duplikat sheet-nya ini, terus yang kita olah-olah di sebelahnya gitu. Kita ambil sebelahnya yang kita perlukan gitu. Sehingga yang ini tetap ada gitu. Tetap utuh, enggak apa. Khawatir ada yang terdelete atau apa gitu. Kita copy, kita duplikat di sheet berikutnya, terus kita set misalkan sesuai kelas, sesuai nomor absen gitu. Bisa Pak Anang. Bahkan ini contohnya juga misalkan ada yang tidak hadir terus mengupload suratnya, ini juga bisa ini. Akan tampil juga ini Pak Anang. Iya, iya. Nggih, bisa ditampilkan suratnya gitu. Nah, akan terbuka di tab baru isi suratnya gitu. Itu. Nggih.
Enggak, mungkin ada lagi yang lain. Berarti anu ya Pak Edi, kalau misalkan tadi absennya itu dibuat untuk 1 semester, berarti di setting waktunya itu kita setting untuk 1 semester gitu maksudnya? Enggak perlu setting waktu, Bu. Oh, nggak Enggak usah. perlu. Saya enggak daftar hadir itu saya buka terus, Bu. Tapi kan kita bisa ini, Bu. Maaf. Bisa melihat timestamp-nya ini, Bu. Dari timestamp ini, oh anak ini mengisi daftar hadir di luar jam ngajar kita gitu. Kan bisa. Dari Berarti timestamp yang ada di spreadsheet gitu. Berarti link Google Form-nya itu 1 kali kirim, nanti misalkan pertemuan berikutnya anak-anak bisa langsung masuk ke situ lagi. Iya. Oh, gitu. Sebentar. Iya, paham. Sebentar saya bukakan coba. Saya pasangi di tugas kelas itu paling atas daftar hadir, Bu, seperti ini, Bu. Jadi ini saya pasang daftar hadir. Saya hanya kalau misalkan saya ingatkan silahkan mengisi daftar hadir gitu. Anak-anak langsung menuju ke sini gitu. Jadi tidak setiap kali pertemuan saya menge-share daftar hadir gitu, enggak perlu, Bu. Gitu. Oh, iya, jadi ditaruh di GC-nya itu ditaruh di paling atas. Nah, di GC di tugas kelas ya, Bu ya. Di tugas Oh, kelas. iya, maaf, ya tugas kelas. Taruh paling atas gitu. Iya, di tugas kelas. Iya, Pak. Makasih. Iya. Sama-sama, Bu. Ini jadi kopian dari Classroom tahun kemarin, jadi enaknya seperti ini pakai Classroom Bapak Ibu. Jadi materi tahun kemarin bisa saya copy, saya enggak perlu menyiapkan lagi gitu. Cukup kita copy, kita ganti tahun ajarannya, nanti anggotanya akan hilang, ini karena sudah diisi ya, akan hilang, kita isi anak-anak yang baru. Gitu. Materinya tetap utuh seperti tahun kemarin, dalam bentuk draft, sehingga kita bisa mengirim per pertemuan gitu. Jadi tidak langsung terupload semuanya, kita tinggal ngirim. Misalkan pertemuan ini kita akan mengupload ini gelombang elektromagnetik pertemuan pertama, ya ini saja yang kita upload gitu. Terus pertemuan berikutnya yang atasnya ini yang pertemuan 2 gitu. Itu enaknya kalau kita pakai Google Classroom gitu. Insya Allah. Dan naruh materinya itu di tugas kelas, jangan mengupload di forum gitu. Kalau di forum tidak tertata, tapi kalau di tugas kelas kita menaruh materinya, menaruh tugasnya, menaruh kuisnya gitu, akan tertata rapi di sini dan akan bisa kita gunakan di tahun berikutnya begitu. Tuh. Mungkin gitu, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Meriana dibantu nggih teman-teman untuk segera yang SMA 3 nggih. Mikrofonnya diaktifkan. Mudah aja, enggak usah susah-susah gitu. Cukup nuliskan judulnya terus serahkan gitu. Ampun sudah saya lakukan saking kesibukan Pak Edi. Sudah gitu. Saya coba jam 11 malam mengejar tayang. Enggak, teman-temannya Bu, teman-temannya dimotivasi juga. Nggih Pak Edi. Matur suwun Bu. Nggih, sami-sami Pak Edi. Nggih. Kalau enggak ada sementara begitu, sekali lagi kalau Bapak Ibu mungkin ada bentar. Kalau misalkan nanti ada kesulitan ketika mau masuk ke uji kompetensi, Bapak Ibu bisa japri saya gitu. Mungkin bisa saya pandu
untuk kalau ada kesulitan. Monggo. Kalau kesulitannya jawabannya, Pak. Monggo juga. Monggo juga. Insya Allah bisa kok Bu. Dari latihan soal dan latihan soal itu saja kok. Tapi kalau monggo bisa japri juga ke saya gitu. Kalau saya mau japri yang materi tadi itu Pak Edi, Nggih. yang materi kelas 12 itu Pak Edi. Oh. Nggih. Nah, gini Pak Anang. Sebenarnya ini juga ya. Kalau kita nanti MGMP itu bisa seragam menggunakan Classroom gitu, kita bisa upload bareng-bareng Pak. Terus kita undang. Seperti Pak Anang, itu bisa menduplikat kelas saya yang tahun kemarin, Pak. Pak Anang saya undang ke kelas saya, terus Pak Anang ngopi, maka Pak Anang sudah punya kumpulan materi saya yang tahun kemarin gitu. Wah, sip itu. Kan enak Paling gitu. gak ikut-ikut. Setuju, Pak. Nggih. Cuma Pak nggih, yang sementara kan saya dapat akun ini mulai Januari. Jadi sementara mungkin masih Januari plus yang baru awal ini saja yang saya punya. Nanti sambil nunggu saya lengkapi dulu terus saya kopikan, saya ajak gabung atau gimana? Atau yang ada dulu? Yang ada dulu saja Pak, yang awal-awal gitu. saja dulu. Okay. Kalau yang awal justru tidak ada. Yang ada karena Classroom yang saya gunakan saat ini yang pakai belajar ide itu baru mulai Januari kemarin, Pak. Sehingga yang antara Juli sampai Desember itu masih kosong gitu. Masih saya mulai buat gitu. Insya Allah kalau tahun ajaran ini akan lengkap gitu. Tapi mungkin paling enggak Agustus ini sudah lengkap, Pak. Tapi sementara mau menggunakan yang ada dulu, monggo nanti saya undang kalau Iya Pak. Nggih Pak Anang, nggih monggo. Share nanti tak undang untuk masuk ke kelas saya. Nggih. Terus gini Pak Anang. Iya Pak. Sebentar saya peragakan nggih. Kalau begitu saya peragakan ya Pak ya. Ya. Saya peragakan langsung aja. Sebentar. Termasuk saya undang sekalian aja biaran. Kelas 12 yang percobaan. Oh ini. Ini kelas saya yang tahun kemarin Pak Anang ya? Iya. 2020-2021. Nah, tahun berikutnya nanti Pak Anang bisa melakukan seperti ini. Sebentar. Ini. Nah, tadi ya. Ini Pak Anang. Ini kan tahun 2020-2021 nggih? Iya. Ini ada titik 3 Pak Anang. Kelihatan nggih? Iya. Ini saya klik. Terus ini klik salin, Pak. Kita menjalin kelas, Pak. Kita ubah namanya. Ini kan masih muncul salinan dari ya. Ini kita hilangkan. Kita hilangkan. Terus ini tahun ajarannya diubah juga, Pak. Itu. Ini dianggap master saja dulu, biar enggak membingungkan. Master. Nanti mohon dihilangkan nggih kata-kata masternya. Salin. Masih proses menyalin. Agak lama dikit. Oh, Putri. Classroom.
Ini sudah terbentuk, Pak. Mana tadi? Ini masih proses. Masih membuat kelas ini. Fisika 12 MIPA 1 Master. Nah, ini sudah terbentuk, saya klik. Terus, kalau tadi ada nama siswanya, sekarang enggak ada, Pak. Bersih. Oh, Tapi materinya ada, Pak. Ini materinya ada, masih lengkap gitu. Materinya lengkap. Terus sekarang saya ingin nah ini Pak, diklik guru plus. Jadi nanti bisa mengajar tim juga gitu. Nah. Pak Anang itu nama emailnya Anang Santoso. Santoso, iya. So, 30. 30 Bang nggih. Ya. @guru SMA belajar. SMA belajar. Ini ya, belajar. Sudah ada di bawah, Pak. Enggak apa-apa, ditulis semua Pak Edi biar hafal. Belum anu, Bu. Ini masih belum anu, Bu. Itu, saya juga, Pak Edi. Nyuntuhan nih. Copy paste. Kalau sudah lengkap gini, kita klik ini, Bu. Kita Oh, klik. iya, Pak. Klik. Nih. Saya juga, Pak. Uni, Pak. Lah ini langsung kuning. Nah, sudah ya, tak undang. Mungkin nanti masuknya ke email ini, Pak. Undangan untuk menjadi guru ini masuknya ke email yang belajar ID. Ada email masuk, terus klik gabung atau join gitu. Pak Anang juga akan mendapatkan kelas seperti ini gitu. Terus nanti kalau sudah Pak, sudah terbentuk terus sampean buat ini Pak Anang nggih, buku ini. Nggih. Buat salinan nggih, salinan gitu. Nanti yang muncul di salinan itu hanya buku ini saja atau Pak Anang saja. Nama saya sudah tidak muncul. Oh, gitu. Gitu. Yang saya cobanya, Pak. Saya coba. Monggo dicoba. Pak Edi, saya bertanya. Nggih, Bu, monggo. Saya kan kesulitannya ini, Pak. Saya kan kalau saya pribadi ingin menggunakan yang belajar ID ini, Pak. Tetapi di sekolah saya ternyata masih belum merespon banget gitu loh, Pak. Jadi termasuk siswanya semuanya masih enggak belajar ID gitu loh. Lalu kayak ini Pak, apa gimana maksud saya itu kalau 2 akun ini apa bisa ya Pak ya? Bisa Bu, bisa. Setelannya nanti jangan dipasang hanya belajar ID saja, dibuka yang gmail.com pun bisa. Contohnya ini Bu ya. Contohnya saya di musyawarah guru SMA Prajukan ini, teman-teman ada yang masih belum mengaktifkan yang belajar ID Bu. Iya. Ini gitu bisa Bu, enggak masalah Bu. Oh gitu. Iya saya kemarin kan seperti itu Pak. Saya classroom saya pakai ID, yang belajar ID. Lalu ternyata yang mengundang saya itu kan bukan yang belajar ID ini Pak. Kalau yang itu memang enggak bisa Bu. Yang di gmail.com itu enggak bisa mengundang yang belajar ide gitu. Oh, kalau yang belajar bisa ya Pak yang mengundang? Nggih, kalau yang belajar ide bisa mengundang gitu. Jadi gitu. Yang buku ini kan enggak ada masalah untuk ke anak-anak. Gitu. Iya. Iya, gitu enggak masalah. Oh, iya, makasih Pak. Nggih. Termasuk nanti di absennya juga jangan dibatasi Bu. Termasuk di ulangannya juga jangan dibatasi untuk emailnya gitu. Oh iya Pak. Gitu, di pengaturan nanti.
Monggo. Nanti kalau ada kesulitan pengaturannya monggo bisa juga sharing gitu. Pak Anang sudah berhasil join atau buku ini juga nyoba Sudah. buka emailnya? Sudah, Pak. Sudah. Sebentar. Yes. Sudah berhasil sebentar. Iya, masuk ke Classroom, Mbak. Nggih. Oh ya, sudah sebentar. Oh, kelas yang atas tadi ini. Sudah berhasil saya, Oh Pak. ya, sudah, ini sudah warnanya juga sudah berubah, ini sudah berhasil. Nggih. Gitu, Pak, nggih. Itu salin ya, Pak? Kenapa, Bu? Salin ya, Pak? Buku ini buku ini nanti ya. Buku di titik 3 ini Okay. ya. Jenengan klik salin. Jangan yang salin link undangan bukan, yang salin. Iya. Iya, Pak. Gitu. Nanti yang muncul gurunya hanya buku ini saja di salinan itu gitu. Oh, oke. Makasih, Pak. Sama-sama, Bu. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa sharing juga. Terus begini, Pak Edi. Nggih, monggo. Ini kan saya kan masih menggunakan Belajar ID di Google Meet ini. Sedangkan anak-anak undangannya akan pakai gmail.com. Apa bisa, Pak Edi? Bisa Pak. Bisa Pak Anang. Hanya nanti anak-anak yang pakai gmail.com itu masuk meeting, itu biasanya kita perlu mengklik izinkan gitu, Pak. Tapi kalau yang pakai akun Belajar ID itu Pak, langsung masuk tanpa izin dari kita gitu. Nggih. Sama Pak Anang, ayo diaktifkan. Bondowoso itu baru 15% yang aktif. Nggak kenal. Sekolah saya sudah 90 tapi Pak. Sudah 90%. Monggo diaktifkan yang akunnya itu di-share ke anak-anak saja, Pak. Terus nanti diminta tolong TU untuk dikelompokkan per kelas, terus kita share ke grup WA untuk bisa diaktifkan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan nanti bermigrasi ke Belajar ID gitu. Mohon maaf, Pak Edi. Gimana, Bu? Kalau anak-anak itu kita mintanya ke siapa, Pak? Operator. Operator Dapodik, Bu. Oh iya. Operator Dapodik itu bisa mendownload, ada menu unduan gitu. Di dashboardnya Dapodik itu ada menu unduan gitu. Itu nggak usah apa ya, Pak? Maksudnya, mohon maaf. Itu biarpun sekolah kami tidak tidak memfasilitasi, itu bukan ilegal ya, Pak? Bisa anak-anak itu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Enggak, maksudnya kan harusnya sekolah itu katanya gimana, saya kurang tahu, Pak. Apa sekolah dulu yang Pak, punya akunnya gitu, akun resmi Sematapen misalnya gitu, Pak. Enggak harus, Bu. Bebas berarti ini, Pak. Dari kementerian, iya. Oh. Dari kementerian. Gitu. Jadi saya minta misalnya ke operator, lalu saya share ke anak-anak, itu enggak masalah, Pak. Lalu mengaktifkan mereka. Enggak masalah, Bu. Malah ya harapannya begitu. Boleh. Enggak usah nunggu-nunggu. Hanya saya dulu malah minta ke operator Dapodiknya, saya minta di-downloadkan ini gitu, di Dapodik, langsung di-downloadkan, terus itu dalam bentuk CVS, Pak Anang, downloadannya itu, terus kita ubah ke Excel biar mudah untuk mengatur itu. Dari Dapodik itu dalam bentuk CVS, kita convert ke Excel, di Excel nanti itu kita kelompokkan per kelas buku ini. Biasanya teman TU cepat kok mengelompokkan per kelas gitu. Cuma kesulitannya, Pak, kalau Belajar ID ini kan bisa mengundang yang Gmail. Nah, pada saat anak-anak sudah menggunakan yang Belajar ini, maka yang guru-guru yang tidak menggunakan Belajar ID ini tidak bisa mengundang, Pak. Itu. Betul. Memang kita sepakat dulu satu sekolah, baru kita anak bisa melakukan. Enggak. Aduh. Iya.
Di sekolah saya hampir semuanya aktif sudah menggunakan itu, Bu. Sebabnya kalau yang diberitahu, Bu, untuk yang tidak yang menggunakan gmail.com itu nanti drive-nya akan suatu saat akan penuh itu. Suatu saat akan penuh. Tapi kalau kita menggunakan yang belajar ide, anak-anak mengumpulkan gambar, mengumpulkan macam-macam foto, video, itu tidak akan pernah penuh gitu. Kita tidak akan khawatir gitu. Iya, iya. Ya coba sosialisasi lah Bu pelan-pelan. Sudah Pak, kemarin saya share yang dari Pak Edi, yang ini. Nggih. Iya, tapi yang di atasnya kurang respon Mas ya. Nggih. Iya, Pak, makasih. Atasnya siapa, Bu? Ada deh. Pak Edi materinya cuma di kelas 12, Pak Edi. Kelas 10, kelas 11 enggak punya. Yang punya lagi saya kelas 11, Pak. Iya dah, sekalian Pak Edi. Saya kelas 10, 11, 12, Pak Edi. Kelas 10 bukan saya yang ngajar. Teman baru masih baru dapat. Oh iya, buku nih. Kalau ada teman guru atau Pak Anang, ada teman guru yang belum punya akun pada tahun ajaran kemarin, barusan saya ngecek untuk yang guru-guru yang kemarin belum dapat akun, sekarang sudah dapat, sudah keluar barusan. Bisa dikatakan lengkap SMA Prajikan, akun belajar idenya gitu untuk guru. Kalau untuk siswa yang kelas 10 itu yang masih belum punya, karena nunggu katanya anak-anak itu ditarik ke Dapodiknya, dimasukkan ke Dapodik, diupload ke Dapodik, baru nanti sama kementerian kalau sudah masuk ke Dapodik akan keluar akun belajar ID-nya untuk kelas 10 gitu. Iya Pak. Itu. Monggo mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Pak Hidayat, ada yang mau disampaikan? Pak Muhammad Hidayat? Dada Pak. Iya, monggo Pak. Iya, itu minta ke operator Dapodik Pak ya, yang untuk anak-anak itu Pak ya. Enggih. Ini kebetulan kalau di SMA Pujer hampir semuanya sudah memakai Classroom. Kemudian kalau akun belajar itu memang baru semester ini Pak, baru mulai Pak. Baru pakai. Kalau tahun-tahun kemarin ya pakai akun Gmail pribadi itu. Sedangkan kalau untuk anak-anak memang belum pakai ini sampai saat ini Pak. Coba. Jadi operator Dapodik nanti bisa mendownload di dashboard Dapodik itu ada menu unduan Pak. Saya enggak bisa mengakses ke sana. Terus nanti akan, maaf saya tampilkan dulu hasilnya, hasil downloadannya nggih. Bentar. Ini ada di sini. Dalam bentuk CVS Pak nanti downloadnya nggih. Terus jenengan buka atau diupload ke drive sampean, terus buka dalam bentuk spreadsheet, maka nanti akan berubah otomatis filenya dalam bentuk spreadsheet. Nah, ketika sudah berubah menjadi spreadsheet, itu untuk mengelompokkan per kelas, untuk mengelompokkan per tingkat itu mudah Pak gitu. Ketika masih di CVS mungkin masih susah gitu. Sebentar, saya belum share screen nggih. Sebentar. Maaf, saya belum share screen. Maunya tak tampilkan model akunnya. Ini Bapak. Jadi nanti akan dikelompokkan ya. Ada 3. Akun admin, akun peserta didik, terus akun PTK atau guru gitu. Ada tiga file nanti yang didownload dari Dapodik itu gitu.
admin itu untuk TU, Pak. Sebenarnya ini yang sangat istimewa. Yang bisa meriset password kalau lupa password, anak-anak lupa password, guru lupa password, itu akun admin yang punya TU dan kepala sekolah. Gitu. Terus peserta didik. Ini kalau saya klik, nah dalam bentuk CPS, terus nanti jenengan buka dalam bentuk spreadsheet gitu. Ini seluruh kelas dari kelas 10 sampai kelas 12. Untuk yang tahun kemarin ya, karena downloadnya bulan Januari sehingga seluruh anak sudah dapat gitu. Kalau sekarang mungkin yang dapat adalah seluruh kelas juga, tapi yang kelas 12-nya itu kelas 12 yang sudah lulus gitu. Kalau kelas 10 barunya mungkin nunggu setelah anak-anak yang baru itu diupload di Dapodik gitu. Nanti akan dibuatkan oleh kementerian untuk akunnya gitu. Gitu Pak Muhammad Hidayat. Iya Pak, makasih Pak. Jadi harus ada guru yang aktif untuk mensosialisasikan ini di sekolahnya. Kalau nunggu misalkan operatornya atau TU-nya untuk mengeserkan akun, lama Pak. Harus ada guru yang proaktif membantu membagikan gitu. Mensosialisasikan ke teman guru, ke anak-anak gitu. Iya Pak, makasih Pak penjelasannya Pak. Iya Pak Nur, Pak Muhammad Hidayat. Monggo dipercepat saja nggih anunya penyelesaian pelatihannya nggih. Pak Muhammad sepertinya juga agak cepat sudah. Ya siap Pak. Ini sambil Pak sambil mendengarkan juga sambil membaca pelatihannya itu Pak. Sip. Nggih Pak. Nggih, monggo. Mungkin ada lagi yang lain yang mau disampaikan? Kalau tidak ada sudah cukup berarti. Bisa sharing lewat grup WA. Kalau tidak sifatnya pribadi mungkin kalau ada permasalahan bisa disampaikan di grup saja ya, di grup WA saja ya. Sehingga mungkin kalau ada teman yang mirip pertanyaannya nanti otomatis ikut terjawab gitu. Tapi kalau sangat pribadi mungkin boleh japri saya tidak apa-apa juga. Tapi kalau permasalahan itu tidak pribadi bisa di share di grup WA-nya gitu. Nggih, gitu Bapak Ibu. Terima kasih atas sebentar. Kalau kita buat dokumentasi nggih, monggo kameranya dibuka terus kita coba screenshot, siapa tahu suatu saat nanti kita butuh untuk dokumentasi. Biar bentar. Enggak dibuka kameranya, enggak apa-apa deh. Untuk dokumentasi kalau mungkin perlu dilampirkan ketika mau diajukan ke PAK gitu. Oke. Yang lain saya print screen. Saya share di grup WA. Itu WA-nya. Oh ini. Monggo, sudah banyak lagi. Saya print screen. Oke. Saya kira sudah cukup, nggih. Terima kasih sekali lagi kehadirannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Sami-sami Bapak Ibu.
Sudah, Mas.
Iya, iya.